Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat di dalam belajar ya. Kali ini kita akan belajar di tema 6 ya, masih di tema 6 yaitu tentang energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif pembelajaran 6. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang Ibu sampaikan. Pembelajaran 6. Ayo membaca. Bacalah teks berikut secara nyaring dengan intonasi yang tepat. Ya, di sini judulnya adalah biogas ya. Perhatikan nih gambarnya anak-anak. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan juga dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah atau kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran hewan adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Kemudian sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Ini disarikan dari berbagai sumber ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. 1. Berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Ya, bagus sekali ya. Biogas dapat dijadikan sebagai energi alternatif karena pertama, sumber daya yang tidak terbatas karena biogas dihasilkan dari reaksi gas metan yang berasal dari kotoran binatang. Dalam hal ini adalah sapi ya. Kemudian yang kedua, harga yang lebih terjangkau sehingga memenuhi kebutuhan harian masyarakat. 2. Apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Ya, ini contoh jawabannya ya. Energi biogas termasuk ramah lingkungan karena terbuat dari bahan dasar kotoran ternak yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan energi alternatif pengganti BBM. Penggunaannya tidak mencemari lingkungan anak-anak karena tidak mengandung asap CO2 yang dapat membahayakan lingkungan. 3. Berikan 2 contoh keuntungan penggunaan biogas. Ya, 1. Lebih ramah lingkungan, proses penggunaan tidak mengeluarkan asap. 2. Bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, lebih ekonomis dan efisien. 4. Berikan 2 contoh hambatan penggunaan biogas. Ya, beberapa hambatan penggunaan biogas antara lain karena memerlukan biaya tinggi untuk peralatan instalasi biogas, serta kurangnya tenaga terampil dalam proses produksi biogas. Nah, sekarang ayo bercerita anak-anak. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-teman. Berikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Ayo berlatih anak-anak. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif.
Setiap satu ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki satu ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut ya. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas yang dapat digunakan? Ya, di sini diketahui ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam ya. Kemudian ibu memasak setiap hari selama 4 jam. Ditanya berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, di sini dijawab, biogas yang dimiliki dapat digunakan selama 8 jam ya. Setiap hari biogas digunakan selama 4 jam, berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi biogas dapat digunakan selama 2 hari. Nah, kemudian yang kedua, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap harinya selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Ya, diketahui, biogas yang dimiliki pedagang digunakan selama 16 jam ya. Pedagang memasak setiap harinya selama 4 jam. Ditanya berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, di sini dijawab, maka 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi biogas dapat digunakan selama 4 hari. Nah, kemudian yang ketiga, kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak memulai memasak pukul 12 lebih 15 menit, maka pukul berapa biogas akan habis? Nah, di sini diketahui kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan selama 10 jam. Kemudian kakak mulai masak pukul 12 lebih 15 menit. Ditanya pukul berapa biogas akan habis. Nah, di sini dijawab mulai memasak tadi pukul 12.15 ya. Kemudian biogas dapat digunakan selama 10 jam. Nah, ini tinggal ditambahkan saja. 12.15 ditambah 10.00. Jadi hasilnya 22.15. Jadi biogas akan habis pada pukul 22 lebih 15 menit. Ayo menulis anak-anak, memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Mengapa lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik? Nah, perhatikan gambar berikut, berikan saran dan alasan. Nah, di sini gambarnya ada seorang anak yang sedang membuang sampah di sungai ya. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Iya, bagus sekali ya. Sebaiknya jangan membuang sampah di sungai. Mengapa? Jelaskan. Iya, bagus sekali. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air ya. Sekarang cobalah amati lingkungan sekolahmu. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Ya, 1. Membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. 3. Menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi. Kemudian melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. 5. Melakukan piket kelas secara rutin. 6. Membersihkan saluran air yang ada di sekolah.
Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih ya kalian sudah menonton video Ibu ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Ibu mohon maaf apabila ada atau banyak kekurangannya di dalam menyampaikan materi atau memberikan pembahasan ya. Anak-anak, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.